Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bukit Gondrong Channel. Kali ini kita berada di kawasan hutan alas Purwo, yang tepatnya di kawasan Pleret. Tempat ini merupakan tempat bertapa para spiritual dan singgahan untuk napak tilas sejarah yang pernah dijejaki dengan para wali dan resi, dan disinilah Resi Markandia melakukan pertapaan sebelum melakukan perjalanan ke Pulau Bali. Di area ini sangat unik dengan berbatuan yang menyatu membentuk berbagai tempat seperti meja dan taman, sehingga tempat ini sangat indah. Karena tempat ini sangat jauh dari perkampungan, sehingga para wisatawan pun sulit untuk menuju ke tempat ini. Dengan berbagai medan yang sangat curam, sehingga perjalanan untuk dilalui dengan orang yang tidak terbiasa dengan situasi dan kondisi dan fisik kurang bagus, jangan sekali-kali untuk masuk di tempat ini. Perjalanan di Pleret menghabiskan waktu sekitar 6-7 jam, karena di dalam perjalanan terkadang tidak semulus yang kita harapkan. Sesekali kita mendapatkan rintangan yang sangat luar biasa, seperti tumbangnya pohon besar sehingga kita harus merangkak untuk melewatinya. Terkadang banyak pohon bambu yang roboh, kita pun harus bisa mencari jalan keluar untuk mencapai lokasi yang kita tuju. Di Pleret ini, kita nggak akan kekurangan air karena sumber mata air di sini sangat banyak dan berlimpah. Di beberapa tempat di alas Purwo sendiri, ada kawasan memang dari sumber mata airnya sangat sulit, seperti yang pernah kita jelajahi di kawasan Gunung Tugu. Selama perjalanan kita jarang menemui sumber mata air, dan kita pun harus ekstra membawa perbekalan air. Kita masih bersama tim penjelajah dan tetap ditemani dengan keluarga besar Yayasan Padaleman Rahayu yang eksistensinya ada di daerah Kedung Ringin Muncar, Banyuwangi. Dan saat ini juga kita ditemani keluarga besar dari Paguyuban Satrio Ora Aji dari Puger. Keluarga besar ini adalah segelintir orang yang masih peduli dengan menguri-nguri budaya leluhur. Di atas adalah salah satu potret kecil bagaimana kita, orang Indonesia, sudah lupa siapa diri kita sebenarnya. Sebagai sebuah bangsa, bagaimana bangsa lain justru lebih tahu tentang bangsa kita daripada kita sendiri. Dan kita baru sadar setelah diingatkan oleh bangsa lain yang mempelajari budaya bangsa kita, atau ketika kearifan bangsa kita dipakai atau diklaim orang atau bangsa lain. Senantiasa sebagai generasi muda Indonesia harus mengerti bahwa kebudayaan dan adat istiadat merupakan warisan yang tak ternilai daripada leluhur kita, dan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab. Sudah saatnya kita kembali menjadi diri kita sendiri. Sudah saatnya kita kembali menemukan jati diri bangsa kita sendiri.
Kita saat ini ditemani dengan Gus Hilmi, seorang spiritual yang sudah beberapa kali datang ke tempat ini. Saya diajak menelusuri beberapa bebatuan yang ada di kawasan Pleret untuk melihat secara langsung mistisnya tempat di Pleret ini. Kita melewati turunan bebatuan. Di situ ada sebuah sumber mata air yang sangat jernih sekali. Dengan airnya yang sangat segar, membuat saya dengan Gus Hilmi mengambil air untuk minum dan cuci muka. Inilah suasana alam yang ada di daerah Pleret, kawasan Alas Purwo. Kali ini kita ditemani dengan Mas ya, Mas Helmi. Udah sering kali Mas, Mas Hilminya untuk sering kesini ke Pleret ya. Kalau seringnya udah sering Mas, kan baru berapa kali sih. Oh gitu ya. Memang jarak tempuhnya antara Pancur sampai ke sini itu berapa jam biasanya? Kalau dari Pancur sekitar 3 jam. 3 jam. Lumayan ya. Sekitar itu kalau cepat ya. Jalannya mungkin selama sampai pernah ngikutin ini ya, landai-landai aja, apa mungkin yang kayak kemarin tuh kita ngelewatin jurang, ngelewatin sungai, kawasan sungai-sungai kering itu. Kalau dari Pancur enggak, dari sini kita mau, umpamanya kalau kita mau ke Pancur. kalau ke Pancur mudah Mas, udah ya. Ya. Cuma kan nanti kalau lewat aliran sungai cuma sampai batas dua itu padepokan saja. Oh gitu. Ya, nanti kan lewat alur dekat sungai ya. Banyak batu-batu kecil. Jalan lewatnya lewat sini apa lewat mana? Saya terus Lewat sini ya, lewat bawah sini ya. menyusuri aliran sungai, bekas sungai kan. Iya. Tapi nanti setelah dari depan gua padepokan itu naik langsung masuk jalur hutan lagi. Wah, ini berarti di ketinggian nih berarti Mas ya. Masih di ketinggian ya. Terus ceritanya kan Pleret ini di kawasan Alas Purwo ini kan, kalau bentuk secara gaibnya ya, menurut cerita orang-orang dalam yang
waktu spiritual itu kan sebenarnya ini kan sebuah apa istilahnya ya, seperti taman. Oh, taman ya. Ya, Iya. Masalahnya saya lihat dari kemarin itu kan, lihat dari daerah sana itu kan kayak Iya. ada sap-sap kayak taman gitu kan ya. bebatuannya ya. Bebatuannya, dari bebatuannya sampai ke sini pun pasti sudah kayak beberapa taman. Oh. Yang apa para viewer barangkali di sini ya disarankan untuk membawa penunjuk jalan ya. Iya. Yang sudah mengenal wilayah itu. Soalnya di sini kan terkenal juga sangat sakral. Mas Purworejo, Mas. Iya. Nggak semata-mata bisa untuk berkunjung atau iya memang Betul. memang ya cukup dipacu saja. Iya. Kalau dia tulis kan bilangnya kan khusus untuk waktu spiritual. Nanti kalau ingin melihat aset-asetnya di area bawah, Oke, siap. lihat sini. Oh, berarti lewatin sudah sini ya Mas ya? Iya, nanti terus sampai ke bawah sana. Itu airnya mengalir bagus Mas. Oh gitu ya. Seperti air terjun kayak gitu. Oh, memang biasanya ada airnya Mas ya? Ya dulu sempat pernah, tapi udah lama sekali. Oke. Sempat pernah mengalir itu karena bagus sekali ada air. Kan ini seperti apa? Ini Mas, kan seperti Curukan-curukan apa ya? gitu ya. Curukan Airnya iya ya. Jadi memang dilihat dari sisi apa namanya itu, sisi gelombang-gelombang dari bebatuannya, memang seperti kayak ada air terjun yang turun, terus dia mengalir ke sini. Oh iya. Oh, Ini bebatuannya itu juga kan motif batunya itu kan kayak menyatu banget ya Mas ya. Kayak kan seperti diukir Mas. iya betul. Nah, kan apa struktur batunya Struktur itu seperti batunya, ada ukiran gitu. Heeh. Beda sama tempat lain. Inilah dari datanya Alas Purwo ya. Jadi dari kesakralannya, dari tempat-tempatnya, ini sangat luar biasa banget ya Mas ya. Ya di sini Mas. Jadi bisa untuk apa? Viewer kita ada supaya bisa tahu seperti apa sih dalamnya Alas Purwo. Iya betul. Makanya yang belum pernah kesini. Jangan lupa ya untuk mengetahui channel-channel kita untuk secara melihat dari sisi kemistisan, dari segi apa namanya itu, sejarahnya, leluhurnya gitu kan. Kalau di channelnya Mas Saya, Helmi sendiri itu di saya Jejak Tanah Jawa Mas. Jejak Tanah Jawa, jangan lupa ya subscribe di bawah ini. Ya. Jangan lupa ya, karena kita akan menguri-nguri sejarah yang ada di daerah Belambangan khususnya. Siapa tahu nanti, karena Belambangan sendiri ini dalam sejarahnya itu sangat luas banget ya Mas ya, sangat luas banget. Mungkin bisa kemana-mana, kita mungkin bisa ke daerah manapun. Ini Biasanya sering pergi ke area barat misalnya. Iya. Sekitar sana juga. ada yang datang. Iya sini. Oke, gitu aja Mas. Iya, makasih banyak Mas.
Kita adalah bangsa yang besar yang memiliki warisan budaya yang luhur. Kita harus melestarikan budaya dalam artian yang sangat luas, yang berakar dari budaya kita sendiri. Dan mengembangkannya, kita punya kearifan yang adiluhung di hampir semua aspek kehidupan. Tidak hanya yang tampak secara fisik, tapi kita juga memiliki warisan budaya dalam bentuk filosofi hidup yang luhur. Kita sendiri yang harusnya bangga, yang harusnya melestarikan, mengembangkan, dan memperkenalkan jati diri bangsa kita dalam konteks pergulatan budaya yang semakin datar dan global ini. Jangan sampai kita baru sadar setelah budaya kita dipelajari oleh orang lain, dan kita harus belajar ke bangsa lain untuk mempelajari budaya bangsa kita sendiri. Sungguh ironis, ketika anak cucu kita nanti ingin belajar sastra Jawa, harus keluar uang banyak untuk mempelajari di sebuah universitas di Belanda. Jangan sampai suatu saat anak cucu kita yang ingin belajar seni musik dangdut harus belajar di sebuah universitas di Amerika. Mari kita menghargai sekecil apapun setiap pencapaian dari leluhur kita, para pendahulu kita, bukan justru memusnahkannya. Menurut hemat saya, bangsa yang akan menjadi bangsa besar adalah bangsa yang mampu berdiri tegak di atas punggung warisan budaya leluhurnya. Salam budaya, salam Indonesia, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.